Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk nilai-nilai saya prosentase yang besar itu saya ngambil dari tugas-tugas. Nah, yang selanjutnya juga sama kan seperti itu. Jadi proses tidak akan membohongi hasil kalian. Jadi kalau kalian prosesnya bagus, ya hasilnya juga akan bagus. Tidak ujug-ujug tugas gak pernah mengerjakan, ujug-ujug nilai di rapot 100, gak mungkin. Materi hari ini, kalau tidak salah saya sudah pernah share materi tentang decision. Ada yang sudah pernah baca? Decision. Yang ini nih. Yang konstanta itu, bukan Pak? Bukan. Kalau itu identifier. Nah, ini. Udah baca belum? Pernyataan if. Udah sebagian, Pak. Udah sebagian. Jadi, harusnya kalian baca dulu ini ya. Nah, tidak apa-apa. Jadi sekarang kita bahas langsung sekarang. Nah, sebelum ke materi ini, saya akan kembali lagi ke awal. Membahas tentang cara membuat program di C++. Cara membuat program menggunakan bahasa C++ dengan compilernya deb C++. Nah, jadi kalian kalau membuat program bahasa pemrograman apapun, algoritmanya itu sama. Algoritmanya sama, yang membedakan cuma bahasa pemrogramannya saja. Sekarang saya akan membuat suatu program, karena kenapa saya ke awal lagi? Karena saya lihat tugas-tugas yang kalian itu, ada yang sama sekali itu nggak ngerti membuat program di C++ itu seperti apa. Ada tugas menjumlahkan 2 buah bilangan, membuat algoritma. Algoritmanya gimana? Siapkan 5 botol, ambil lagi 3 botol, jumlahkan 5 botol sama 3 botol, jadi 8 botol. Algoritmanya ada yang seperti itu. Ngaco. Karena contoh di awal, diibaratkan variabel itu wadah, ya dia mengibaratkan angkanya itu botol. Nanti kalau ditanya seperti itu, kesananya itu akan ke bawah-bawah terus botol aja. Cara membuat program, kita pakai def. File, new. Nah, di antara kalian ada yang sama sekali tidak bisa membuat program di def. Seperti ini ya. Search file, klik. Nah, ini artinya nomor baris. Kalau saya enter, berarti nomornya nambah. Enter nambah. Nah, kita lanjutkan. Untuk di C++, membuat program di C++, minimal harus ada ini. Include stream. Include, yang sudah tahu, ya ini mengulang-ulang saja. Include cstd_lib. Nah, ini tuh apa sih artinya? Ini tuh artinya library. Library itu apa? Bahasa Indonesianya perpustakaan, pustaka. Jadi nanti kalau kalian di bawahnya membuat perintah cout, tidak akan jalan cout ini kalau tidak ada library ini. Supaya cout jalan, maka ini harus dituliskan. Itu ya. Terus yang selanjutnya using name space std. Apa sih ini maksudnya? S-nya ketinggalan Pak itu. Hah? Apanya ketinggalan? S-nya ketinggalan. Space ya. itu. Using name space std. Nanti spasi-spasi harus pakai kayak ini. Yang selanjutnya integer main. Integer main itu apa? Fungsi utamanya. Nanti program akan disimpan di sini. Integer main
ininya harus pakai kurung yang bulat, diakhiri dengan kurung yang bulat lagi, kurung tutupnya seperti ini. Nanti itu di dalamnya ini bisa diisi. Itu nanti ke materinya materi tentang fungsi. Nah, membuat programnya, ini tanda kurung kurawal bukanya boleh di sini, bisa. Yang ini juga bisa di sini, seperti ini. Nanti isinya misalkan di sini, cout, hello. Seperti ini. Boleh nggak seperti ini? Boleh. Bukan boleh, bisa seperti ini. Tapi saya tidak memperbolehkan seperti ini. Kenapa? Karena kalian akan pusing sendiri. Nanti kalau ada kesalahan, ini salahnya di mana? Ada kesalahan, misalkan di baris 5. Baris 5 itu ada 100 kata panjang sampai ke kanan sini, ke pinggir. Ini harus digeser-geser nanti di sini. Maka untuk merapihkan tulisan, ini enter. Enter. Kurung kurawal tutupnya ada di sini. Nah, yang jadi isinya, tulisan ini jangan sejajar dengan kurung kurawalnya. Jadi ini harus menjorok. Menandakan kalau ini bagian dari isi di antara kurung kurawal ini. Nah, sampai sini ngerti? Ngerti, Pak. Oke. Jadi nanti kalau ada ulangan, kalian membuatnya seperti ini. Pak, programnya benar? Iya, benar. Tapi tulisan kalian membingungkan diri sendiri, membingungkan orang lain. Saya kalau nguji kalian, skripnya seperti itu, walaupun kalian benar, biasanya suka saya skip, lewat. Nah, kalian merugikan diri sendiri. Karena nanti meriksanya saya pusing. Jadi kalian jangan merugikan diri sendiri. Nah, itu ya. Nah, jadi yang isi dari kurung kurawalnya ini harus menjorok. Nanti di dalam ini mungkin ada kurung kurawal lagi, misalkan if. Ada kurung kurawal lagi. Nah, seperti itu lagi. Berarti kurung kurawal yang ini bagian dari kurung kurawal yang ini. Tuh ya. Jadi pokoknya kalau yang isi dari kurung kurawal ini harus menjorok. Nanti di sini harus menjorok juga. Out lagi misalkan gitu. Ini harus menjorok lagi di sini. Jadi kelihatan rapi. Oh, ini cout yang ini bagian dari if yang dari kurung kurawal yang ini. Itu cara penulisannya. Nah, minimal di C++ harus ada ini. Ini salah. Harus ada ini. Terus harus ada ini. Nanti kalau kalian tugas-tugas, ada tugas. Yang ada laptop bisa menggunakan Dev atau Codeblock. Yang tidak ada laptop, di HP ada yang namanya Droid CPP. Kerjakan itu, pakai HP. Tidak ada HP, tidak ada laptop, gimana caranya? HP-nya nggak memungkinkan membuat program di HP. Tulis tangan, tulis di kertas, fotokan, udah. Saya tidak membebani kalian mengerjakan tugas harus di laptop, harus di HP. Kalau kalian bisanya ditulis tangan, ya tulis tangan aja. Silakan. Nanti di Classroom, upload-nya dipoto gitu. Kalian ada usaha lah. Jadi kalau kalian bukan berarti fasilitas tidak ada, kaliannya tidak ada usaha. Nah, minimal ini ya. Skrip ini harus ada minimal. Yang selanjutnya misalkan saya mau integer A. Maksudnya apa ini? Integer A. Silakan mikrofonnya diaktifkan. Deklarasi, Pak. Ini namanya deklarasi. Namanya deklarasi. Deklarasi apa? Saya menyiapkan variabel namanya A. Tipe datanya integer. Jadi kalau diibaratkan saya menyiapkan wadah namanya A. Wadah A. Jadi variabel itu diibaratkan wadah, tempat nyimpen. Kalau botol misalkan tempat nyimpen air. Kalau variabel tempat nyimpen nilai.
Jadi variabel A ini nanti untuk menyimpan data, untuk menyimpan nilai. Tempatnya ini harus punya tipe datanya. Nanti tempat A ini untuk nyimpen apa? Apakah nyimpen angka, huruf, atau mau nyimpen apa? Mau nyimpen angka, integer. Angka juga macam-macam. Ada angka bilangan bulat, ada bilangan pecahan. Kalau bilangan bulat ya pakainya integer. Bilangan bulat itu yang seperti apa? Bilangan yang tidak ada komanya. Itu bilangan bulat. Kalau bilangan yang ada komanya gimana? Kalian bisa menggunakan float. Float. Jadi di bahasa pemrograman yang sering dipakai itu atau di ulangan, sebanyaknya pakainya integer atau float. Antara ini aja integer, float, char. Gak akan jauh dari ini. 3 ini. Tapi yang lainnya tetap kalian harus tahu tipe-tipe data di pemrograman itu ada apa saja. Nah, jadi ini namanya apa? Deklarasi. Kalau saya tuliskan seperti ini, deklarasi. Nah, yang ini pakai tanda garis miring 2 kali. Ini artinya, kemarin di ulangan ada. Banyak yang jawabnya salah. Ini namanya komentar. Komentar pakai garis miring 2 kali. Ya, pakai slash 2 kali. Ini artinya komentar. Komentar ini tidak akan diproses. Seolah-olah tidak ada. Ini hanya untuk menjelaskan saja. Itu deklarasi. Yang selanjutnya misalkan A sama dengan 10. Ini disebut dengan apa? Assignment. Penugasan. Assignment ini saya kasih komentar lagi ya. Assignment atau apa? Penugasan. Atau disebut juga inisialisasi. Disebut juga dengan pemberian nilai. Nah, ngerti? Jadi A sama dengan 10. Ini disebut dengan assignment atau inisialisasi. Ngerti maksudnya? Nah, bacanya gimana? A sama dengan 10 titik koma. Bacanya kumaha? Ayo, 10 dimasukkan. Nah, 10 dimasukkan ke dalam variabel A. Jadi kalau ada yang sama dengannya 1 kali, berarti dibacanya dari belakang dulu. 10 dimasukkan ke dalam variabel A. Sekarang A nilainya berapa? 10. Kalian jangan nulisnya seperti ini. 10 sama dengan A. Bacanya gimana? Kalau seperti ini. Sama dari belakang. A dimasukkan ke dalam variabel 10. Dan ini pasti error. Karena variabel tidak boleh angka. Jadi variabelnya harus di depan dulu ya. Variabel sama dengan terus nilainya. Jadi berarti nilainya 10 dimasukkan ke dalam variabel A. Terus ada lagi di bawah. A sama dengan 30. Bacanya gimana? 10 dimasukkan ke dalam variabel A. Sekarang A nilainya berapa? 30. 30 atau 40? 30, soalnya belum ada rumusnya, Pak. Nah. Ini kan di sini A sama dengan 10. Berarti 10 dimasukkan ke dalam A. Sekarang A isinya berapa? Ya, 40. Di sini saya kasih tanda ya. Di sini A berarti 10 ya.
Nah, sekarang A isinya 10 di sini. A sama dengan 30. 30 dimasukkan ke dalam variabel A. Sekarang A isinya berapa? 40. 30 atau 40? 30. Berapa? 30. 30. Kenapa 30? Kenapa 40? 30 lah, Pak. Ini kenapa? Soalnya nggak ada rumus Iya, tambah. rumusnya, Pak. Oh, nggak ada rumusnya. Jadi jawabnya Belum ada bukan kasih tidak ada rumus. rumusnya. A ini 10. A sekarang punya nilai 10 di sini ya. Terus di bawah A sama dengan 30. 30 dimasukkan ke dalam variabel A. Kalau logikanya, kalau sudah ada 10, terus diisi lagi 30 jadi 40 gitu kan ya? Logikanya seperti itu. Tapi di pemrograman bukan seperti itu. Jadi nilai yang awal dihapus, ditimpah dengan yang baru. Jadi sekarang A isinya berapa? 30. 30. Ambil nilai yang terakhir. Jadi tidak dijumlahkan. A sama dengan 10. A sama dengan 30. Berarti A yang nilai akhir A berapa? 30. Tidak dijumlahkan. Kalau ngisinya seperti ini, A sama dengan A plus 30. Sekarang isinya berapa A? 40. Baru 40. Nilai awal A ditambah dengan 30, dimasukkan ke dalam A lagi. Baru itu 40 nilainya. Kalau seperti ini, nilai akhir yang dipakai. Sampai sini, ngerti? Ngerti, Pak. Oke. Ini disebut dengan inisialisasi. Nah, deklarasi, ini saya hapus. Deklarasi, kalau di simbol flowchart itu menggunakan simbol apa? Jajar genjang, Pak. Hah? Ya gitu? Bukan. Segi 6. Oh, bukan. Segi 6. Nah, Oh iya, deklarasi lupa, Pak. menggunakan segi Suka ketukar, 6. Pak. Segi 6 ya deklarasi ini. Jadi di segi 6 pakai dimasukkan ini integer A. Nah, terus di bawah ada misalkan cout asupkeun angka K hiji. Nah, di dalam tanda kutip 2 ini, di antara kutip 2 ini, kalian boleh memasukkan kalimat apapun di sini. Jadi tidak harus masukkan angka 1, masukkan angka 2. Jadi kalian boleh silakan, asal nanti tulisannya sopan. Terus selanjutnya misalkan, sama masukkan C-in, nanti disimpannya kemana? Ke tempat A. Cout menggunakan, kalau di flowchart menggunakan simbol apa? Jajar genjang, Pak. Jajaran genjang. Ah, Kalau iya, C-in? Kalau C-in? Apa sih C-in lu, Pak? Sama, Pak. Sama. Sama ya, Pak? C-in Oh, itu iya, sama. input, menggunakan jajaran genjang Input. juga. Karena output dengan input, jajaran genjang sama, tapi kalian tidak boleh disatukan, harus dipisahkan. Membedakan mana input, mana output. Yang selanjutnya, biar saya tidak capek nulis, copy saja. Nah, masukkan angka K, 2. Saya tulis B. Kira-kira program nanti jalan nggak? Enggak, Pak. Error. Kenapa? Soalnya deklarasinya belum ditulis B-nya, Pak. Deklarasinya belum ditulis. Saya mau nyimpen angka kedua ke variabel B. Saya mau nyimpen angka kedua ke dalam wadah. Nama wadahnya B. Tapi wadahnya belum saya Wadahnya, siapkan. Pak. Ya tumpah gitu kalau air mah. Karena wadahnya belum disiapkan. Maka di atas harus disiapkan dulu. Pak, kenapa koma B seperti ini? Boleh nggak nulisnya seperti ini? Boleh seperti itu. Boleh. Boleh seperti itu. Karena tipe datanya sama, daripada capek-capek nulis, ngirit tulisan, maka disatukan saja.
Dan itu Kalau koma spasi B boleh tidak, Pak? koma spasi B gini, boleh, bisa, Ya. bisa, Oh, oke. bisa seperti itu, Supaya lebih rapi gitu, Pak. boleh. Nah, program sampai sini sudah selesai belum? Sudah selesai belum? Bisa lah. Sudah, Pak. Bisa sudah selesai. Kita tergantung mau buat programnya sampai mana, hanya memasukkan 2 buah angka, ya udah selesai. Sampai sini. Ternyata yang ditugaskan, kalian buat penjumlahan. Maka harus dijumlahkan Tulis dulu A A plus B. plus B. Mau disimpan kemana? Misalkan hasil. Tulis result, Pak. Result. Hasil misalkan. Nah, hasilnya disimpannya di depan atau di belakang di sini? Di depan, Pak. Depan. Kenapa di depan? Soalnya kan A plus B sama dengan A hasil. Nah, pokoknya kalau assignment ngasih nilai, yang dikasih nilainya harus di awal dulu ditulisnya. Kalau matematik kan gini, A plus B sama dengan hasilnya gitu kan ya, kalau di matematik. Ya, Pak. Maka di sini harus yang dikasih, pokoknya yang dikasih nilai harus di awal dulu. Yang mau dikasih nilai harus siap dulu di awal. Kira-kira nanti program jalan nggak? Makannya sama telur. Belum, Pak. Ya makannya sama telur ya. Belum bisa, Pak. Belum bisa, Pak. kenapa? Tulis Karena harus belum tulis. dideklarasikan. Nah, karena Ya, belum disiapkan. Hasil. Tes. Kita lanjutkan. Program sampai sini jalan nggak? Hasilnya nggak akan itu, Pak, keluar. Siotnya belum ditulis. Kita coba dulu. Oke. Latihan 1. misalnya. 1. Simpan. Wah, Zoom-nya nih bentar lagi mau off ya. Nanti kalian langsung login lagi ya. Yang akan tampil cuman seperti ini. Angka Ya. 1. Saya siapkan 12. Disimpan ke variabel A. Sekarang A isinya berapa? 12. 12. B isinya berapa? Apa, Pak? B isinya berapa? Belum diisi, kan? Belum diisi. Belum tahu. Diisi dengan 8. Hasil 8. penjumlahannya berapa? 20. 20. Kenapa nggak ada? Siotnya belum ditampilin, Pak. Cout-nya belum ditampilkan. Cout-nya belum ditampilkan. Prosesnya sudah. Ini berarti saya tulis ya. Proses. Nah, prosesnya hasil A plus B. Supaya tampil gimana? Cout. Hasil dari Hasil penjumlahan adalah, terus kumaha? hasil. Titik koma. Berarti ini manggil. Nah, Panggil variabel hasil. Yang akan tampil hasil penjumlahan adalah hasil A atau plus B. isinya? Isinya. Isinya. Sama hasil sama isi, kan? Kita coba di running dulu. Hasilnya 23. Sekarang A isinya 23. B saya masukkan ke dalam variabel 7, Pak. B. 5. Berapa jumlahnya? 28. 28. 8. Hasil penjumlahan Belum ada, adalah Pak. hasil penjumlahan adalah 28. Press any key to continue. Kelihatannya bagus nggak? Tidak. Tidak. Maka supaya kelihatannya bagus, kalian harus isinya pakai NDL. NDL itu apa artinya? End line. Akhir dari baris. Jadi di enter. Kita coba ya.
Kita coba lagi. 12. 78. Hasilnya 90. Sampai sini ngerti? Sampai sini? Saya tanyakan dulu. Ini Zoom-nya 7 menit lagi. Nanti kita lanjut ke materi tentang decision. Decision lebih asik lagi. Saya tanyakan dulu. Kalau tidak ada yang tanyakan, kita lanjut ke materi tentang decision. Tidak ada? Kita lanjutkan ke materi tentang decision. Oke, decision. Decision itu artinya percabangan. Atau bisa juga disebut dengan pemilihan. Misalkan, kalau disimbolkan flowchart seperti ini. Decision itu dengan belah ketupat. Outputnya cuma 2. Apakah benar atau salah? Di sini Pak masih ada di sini satu lagi. Nggak bisa. Decision itu cuma 2. Outputnya cuma 2. Benar atau salah? Nanti kalau kalian misalkan benar, salah, di sini ragu-ragu, nggak bisa. Suaranya tidak ada, Pak. Suaranya nggak ada. Cek. Ada suaranya? Ada nggak suaranya? Ada, Pak. Ada, Pak. Ada, Pak. Ada, Pak. Oke, lanjutkan. Enggak. Jadi decision yang ini simbolnya dengan belah ketupat. Kondisinya mau seperti apa misalkan? Kalau benar, jalankan pernyataannya. Pernyataan disimbolkan dengan proses. Proses itu tanda persegi panjang. Kalau salah, udah selesai. Kondisinya benar atau salah. Tidak ada kondisi ragu-ragu. Cuman 2 kondisi, benar atau salah. Logikanya misalkan seperti ini. Contoh, kalau hari ini hujan, saya diam di rumah. Kondisinya, kalau hari ini hujan, saya diam di rumah. Ternyata hari ini hujan. Apa yang saya lakukan? Coba mikrofonnya aktifkan. Diam di rumah, Pak. Diam di rumah. Ternyata hari ini panas. Apa yang saya lakukan? Keluar rumah. Keluar rumah. Keluar rumah. Terus apa lagi? Oke. Kembali lagi. Lihat simbol di sini. Kalau benar, jalankan pernyataan. Selesai. Kalau salah, langsung selesai. Balik lagi ke logika seperti tadi. Kalau hari ini hujan, saya diam di rumah. Ternyata hari ini hujan. Apa yang saya lakukan? Diam di rumah. Diam di rumah. Ternyata hari ini panas. Apa yang saya lakukan? Kondisi akan diabaikan. Kondisi akan diabaikan. Udah, selesai. Masih bingung yang lain? Maaf, Pak, tadi suara Bapak nggak muncul, Pak. Jadi kurang tidak menjelaskan. Oke. Tidak mendengar. Lagi. Oke, Pak. Maaf sekali, Pak. Jika hari ini hujan, saya diam di rumah. Jika hari ini hujan, saya diam di rumah. Ternyata hari ini hujan. Apa yang saya lakukan? Oke, bagus. Pak, tadi saya dari awal, Pak, dari Bapak ngejelasin yang if belum Oke. mati. Ya, perhatikan ini. Ini Oke, ya, Pak. dengan belah ketupat. Nanti kalau kesananya pakai pernyataan if. Ini namanya decision. Kalau benar, lakukan pernyataannya. Kalau salah, udah selesai. Ini pernyataan if. Ya, Jadi Pak. decision itu cuma ada 2 output, 2 kemungkinan, benar atau salah, tidak ada ragu-ragu. Nah, nanti biasanya di ulangan suka ada benar, ini ke sini ada lagi, cabang lagi. Itu salah seperti itu. Jadi pokoknya
kondisinya cuma dua, benar atau salah. Nah, logikanya contohnya seperti ini. Jika hari ini hujan, saya diam di rumah. Berarti di sini diam di rumah ya, yang di sini. Berarti Iya, di Pak. sini apakah hujan? Pertanyaannya di sini. Ternyata hari ini hujan. Apa yang saya lakukan? Diam di rumah, Pak. Diam di rumah. Jalankan pernyataan ini. Ternyata hari ini panas. Apa yang saya lakukan? Diam di rumah. Enggak. Hah? Apa kan ada satu kondisi kata Bapak tadi? Nah, jika hari ini Ya, hujan, oh, diam di rumah. Ternyata hari ini hujan. ya, Bener berarti ya? pernyataan. Bener. Ya, Bener. Lakukan ya, pernyataan ini. Ternyata di sini nanya apakah ini sekarang hujan? Ternyata iya, Pak. panas. Ya, Panas. salah berarti. Berarti salah. Ya, Tidak ada pernyataan yang kata. dieksekusi. Ya, Nah, ngerti? ngerti, Pak. Ngerti? Nah, Iya, Pak. itu pernyataan if. Nah, terus ke program C++ gimana caranya? Nah, ini saya copy. Saya buat ini saya hapus. Cout. Apakah hari ini hujan? Hujan. Di koma. Nanti harus dijawab. Berarti harus ada input dari keyboard. Ya, Cein. sin hujan, Pak. Hujan. Cein. Nanti jawabannya disimpan kemana? Misalkan simpannya ke jawaban. Di koma. Kira-kira nanti program jalan nggak? Belum, Pak. Deklarasinya belum ada. Deklarasinya belum. Berarti Deklarasi. di atas harus ada variabel jawab. Variabel jawab, dijawabnya mau pakai angka, mau pakai huruf, mau pakai apa? Huruf, Pak. Oke, kita lanjutkan. Jawab ini tipe nanti jawabnya mau pakai angka atau huruf. Kalau pakai huruf berarti pakai tipe datanya char. Char. Jawaban. Jawaban. Ini kan di sini jawaban. Ini juga harus jawaban. Kelihatan nggak sih? Oh, belum ya, belum saya Belum share. ada, Pak. Belum di share screen, Saya Pak. share, belum. Tipe datanya harus char. Lanjutkan. Karena ini decision, berarti harus ada sintak untuk decision-nya. Di C++ bisa menggunakan yang namanya if. If Hujan. kurung buka, kurung tutup, kurung kurawal buka, kurung kurawal tutup. Seperti ini. Nah, yang di dalam kurung ini namanya kondisinya mau apa? Iya, hujan, Pak. Tadi yang jadi kondisinya hujan. Hujan disimpan di jawabannya di jawaban di sini. Maka di sini jawabannya nanti apa? Apakah mau pakai Y atau mau pakai apa? Iya aja, Pak. Y, misalkan Y kapital. Kalau jawabannya Y kapital berarti benar. Selain itu salah. Nah, pernyataannya gimana? Cout misalkan Saya diam di rumah. saya diam Diam di di rumah. rumah. NDL, pakai NDL lagi ya. Kenapa pakai NDL lagi? Untuk di enter, Pak, ke bawah. Enter, supaya ke bawah nanti yang lainnya. Pernyataannya boleh satu, boleh lebih dari satu. Ini disebut dengan pernyataan tunggal. Kalau pernyataannya lebih dari satu, berarti pernyataan majemuk.
Misalkan saya tambahkan, saya diam di rumah, saya makan Masak Indomie. yang banyak. Oh, itu ayamnya para bandela tuh. Tetangga Pak, maaf. Compile, kita compile. Oh, belum di latihan if misalnya. Latihan if. Nanti kalian namanya di sini bebas ya. Kalian mau seperti apa silakan bebas namanya. Save. Setelah di compile nanti hasilnya gimana? Apakah hari ini hujan? Kalau saya jawabnya Y, Ya. saya diam di rumah. Saya makan yang banyak. Kalau saya compile lagi, terus apakah hari ini hujan? Saya jawab dengan N. Jawabannya benar atau salah? Tidak ada. Nah, jawabannya Tidak ini ada, Pak. akan dianggap, selain Y kapital akan dianggap salah. Present itu continue. Tidak ada ekspresi, tidak ada pernyataan yang dieksekusi. Sampai sini ngerti? Nggak ngerti, Pak. Nah, bagus ngerti? Ngerti, Pak. Saya share lagi yang ini. Nah, ini dengan jawabannya Y kapital. Gimana kalau jawabannya Y kecil? Kita lihat. Tadi kan Y kapital berarti benar. Kalau Y kecil gimana? Apa yang akan tampil? Salah juga, Pak. Salah juga, juga. Pak. Dianggap salah. Kenapa? Kenapa dianggap salah? Karena yang ditulisnya cuma Y kapital doang, Pak. Ya kenapa dianggap salah? Karena ya jawabannya Y besar doang, Pak, yang kapital. Materi sebelumnya, ingat-ingat materi sebelumnya. Y kapital dengan Y kecil beda. Case sensitif. Disebut dengan case sensitif. Itu udah pernah kan? Y kapital dengan Y kecil, pokoknya huruf A kapital dengan A kecil itu beda. S besar dengan S kecil itu beda. Itu disebut dengan case sensitif. Di materi sebelumnya itu sudah pernah dibahas. Maka supaya Y kapital dan Y kecil dianggap benar gimana? Kalian gunakan no operator Or. OR. OR itu dengan tanda garis 2 kali. Jawaban sama dengan Y. Kayak gini. Nanti misalkan kalau jawabannya Y kecil, di sini akan nanya apakah jawaban isi variabel jawaban sama dengan Y kapital? Salah. Misalkan dengan Y kecil ya. Jadinya seperti ini. Kalau saya di sini isinya dengan Y kecil. Berarti di sini Y kecil juga. Apakah Y kecil sama dengan Y kapital? Salah. Kalau salah berarti nilainya 0. Di sini, apakah Y kecil sama dengan Y kecil? Ya. Berarti benar. Nilainya 1. 0 diorkan dengan 1 hasilnya 1. Benar. Kalau benar, eksekusi yang ini. Proses. Logikanya seperti itu. Saya balik lagi seperti ini. Oke. Sekarang kita compile. Oh, ada error katanya apa nih? Tanda petiknya yang Y-nya tuh Koma masih Oh. yang kecilnya. Oh, tanda petiknya yang kurang di sini. Nah, baca di sini ya kalau ada error. Nah, jadi kalau ada error, gak usah panik, baca aja di sini. Nah, saya tahu lah kalian jago-jago bahasa Inggrisnya.
compile. Nah, udah berhasil. Apakah hari ini hujan? Tadi kalau Y kecil dianggap salah, sekarang dianggap benar nggak? Sampai sini ngerti? Oke, Pak. Kita lanjutkan. Itu baru pakai logika if. If. Yes. Nah, yang selanjutnya kita bahas tentang logika nah, di sini kalian nanti kerjakan ya. Nah, sekarang if else. Kalau benar, lakukan pernyataan yang benarnya. Kalau salah, lakukan pernyataan dua di sini. Seperti gambar di sini. Contoh, misalkan, jika hari ini hujan, saya diam di rumah. Else, saya jalan-jalan. Sekali lagi, jika hari ini hujan, saya diam di rumah. Else, saya jalan-jalan. Ternyata hari ini hujan, apa yang saya lakukan? Diam di rumah. Diam di rumah. Ternyata hari ini panas, apa yang saya lakukan? Jalan-jalan. Jalan-jalan. Ternyata hari ini banjir. Apa yang saya lakukan? Diam di rumah. Balik lagi ke pernyataan logikanya. Jika hari ini hujan, saya diam di rumah. Ya. Oke. Konsentrasi nih. Ini seperti main-main tuh, padahal ini logika buat kalian. Jika hari ini hujan, saya jalan-jalan. Else, bentar, ulangi. Jika hari ini hujan, saya diam di rumah. Jika hari ini hujan, saya diam di rumah. Else, saya jalan-jalan. Ternyata hari ini hujan. Apa yang saya lakukan? Diam di rumah. Diam di Diam rumah. di rumah. Ternyata hari ini panas. Apa yang saya lakukan? Jalan-jalan. Jalan-jalan. Jalan. Ternyata hari ini banjir. Apa yang saya lakukan? Jalan-jalan. Bagus apa? Kan nggak ada pernyataannya, Pak. Nggak ada itunya, Pak. Pernyataannya. Isinya. Oke. Iya, Kalau panas ada nggak pernyataannya? ada yang pernyataan. Ada. Else. Oke. Kuncinya di sini. Jika hari ini hujan, saya diam di rumah. Jika hari ini hujan, saya diam di rumah. Else, saya jalan-jalan. Jika hari ini hujan, saya diam di rumah. Else, saya jalan-jalan. Ternyata hari ini hujan. Lihat ke sini. Kondisinya hujan. Apakah hujan? Benar, ya. Saya diam di rumah. Ternyata hari ini panas. Saya jalan-jalan di sini. Ternyata hari ini banjir. Apakah hari ini hujan? Ternyata banjir. Apa yang dilakukan? Jalan. Tetap jalan-jalan. Jalan-jalan. Tetap Iya. jalan-jalan. Karena pernyataannya selain hujan dianggap Hujan. salah. Salah. Oh ya. Selain hujan dianggap salah. Ya, ngerti? Oh yang ngerti, Pak. Mengerti, Pak? Selain hujan dianggap salah. Gitu. Nah, bagaimana mengaplikasikannya ke dalam bahasa C++? Jadi seperti ini. Di sini tambahkan else, kurung kurawal buka, kurung kurawal tutup. Ini supaya nanti gampang menerangkannya, salah satu saja pernyataannya. Pernyataannya kalian boleh lebih dari satu ya. Ini saya kopikan aja. Saya jalan. Sekarang saya compile di sini. Oh, ada programnya masih jalan. Saya compile.
apakah hari ini hujan? Kalau Y berarti Y kapital atau Y kecil berarti saya diam di rumah. Ya. Kalau saya isi dengan selain Y kapital dan Y kecil, misalkan dengan B, apa yang akan tampil? Tidak ada, Pak. Oh, saya Jangan-jangan. jangan. Oh, ya ngerti, Pak. Ya, ngerti. Pokoknya selain Y Selain kapital dan Y kecil Selain dianggap Y. salah. jalan-jalan. Sampai sini tanyakan dulu. Ayo tanyakan dulu sampai sini. Kalau tidak ada materi sampai di sini, kalian isi di untuk presensi hari ini, kehadiran hari ini kalian isi di fasilitas chat di sini. Mana zoom-nya sih? Chat. Silakan di chat, itu sudah saya share linknya. Kalian isi di Google Form itu. Nanti 15 menit saya mau nonaktifkan isinya. Kalau tidak ada pertanyaan, mau saya tutup materi untuk hari ini. Ya, silakan mumpung gimana? Sekarang boleh diisi absennya. Oh, boleh, silakan. Baik, Yang Pak. lain ada yang tanyakan dulu. Kalau tidak ada, mau saya tutup. Nanti ini Zoom hari ini saya rekam. Nanti saya upload ke YouTube. Kalau kalian belum paham, nanti tonton lagi aja. Gak ada yang tanyakan lagi? Tidak ada, Pak. Perempuannya kemana nih? Pada diam? Kalau else-nya bisa dikasih kayak keterangan tadi nggak, Pak? Maksudnya gimana? Kan tadi kan kalau if kan kalau hujan sama dengan y gitu. Kalau yang else-nya bisa nggak pakai gitu? Oke, gimana maksudnya? Maksudnya gimana? Ah, udah apalah nggak jadi. Pak, misal Pak kayak mau tanya Pak, Ya, sok gimana? kalau kan yang if kan dikasih misal yang if tadi if-nya dikasih Y, berarti nanti keluarnya saya diam di rumah. Nah, kalau else-nya misal dikasih jawaban N, di jawabannya TN, bisa gak gitu? Bisa. Nah, itu Pak. Bisa, tapi itu materi selanjutnya ya. Jadi ada nested, ada if dalam if lagi. Nanti ada if lagi. Oh, absennya nggak bisa diisi, Pak. Hah? Absennya nggak bisa diisi. Apanya nggak bisa diisi? Enggak. Belum kayak ada tampilan daftar untuk nulisnya. Ya Pak, The presency program bisa nolongnya accepting response. Gimana? Saya belum paham nih. Ini nih Pak, saya screenshot ya. Oh. Yang Google Form. ya Pak. Nggak ada apanya? Masih belum bisa diisi, Pak. Masih Belum bisa diisi Pak. Oke, bentar. Baik, Pak. Responnya, Mana yang formulir presentasi kehadiran? Udah, sok, Iya, bisa, sekarang bisa. Saya lupa nggak ya. Baik, Pak. Baik. Terima kasih, Pak. Nah, nanti yang else-nya, tadi yang pertanyaan tuh, boleh nggak diisi dengan jawaban N? Nah, bisa aja, tapi bukan if else lagi, tapi nanti ada else, if, seperti ini. Ada if lagi. Seperti itu. Itu materi selanjutnya. Nah, kalau tidak salah di blog saya sudah ditulis ya. Kalian bisa baca. Nah, untuk tugas hari ini,
kalian kerjakan ada contoh-contoh yang ada di blog saya. Nanti di-upload ke Google Classroom. Tidak bisa menggunakan HP membuat aplikasinya ya, kalian tulis tangan. Untuk toolkit kalian sudah dapat semua kan ya? 3 orang kalau nggak salah kelas B itu yang belum dapat. Belum diambil. Bukan belum dapat, belum diambil. Nanti mau bikin kabelan, Pak. Apa? Bikin kabelan. Ya harusnya semester ini kita praktek itu, tapi kita tidak memungkinkan. Bersabar saja dulu lah. Nanti di semester Kira-kira 2. masuk sekolah Januari, Pak. Mudah-mudahan lah. Mudah-mudahan pandeminya selesai, Januari bisa masuk. Amin. Sudah bosan di rumah kita juga. Kalau tidak ada yang tanyakan, Ya, Pak. saya mau tutup materi hari ini. Boleh. Sudah tidak ada lagi pertanyaan? Tidak ada, Pak, sepertinya. Kalau tidak ada, terima kasih untuk hari ini. Materi hari ini saya cukupkan sampai di sini. Jadi kita materinya sampai if else saja. Nanti yang selanjutnya ada else if, terus ada switch case. Hari ini sampai if else saja. Sekian materi hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.